Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Menyeberang Sungai. Ayat hafalan tertulis di dalam Yosua 3 ayat 5. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Pekabaran, Allah memberikan kepada kita pemimpin untuk menolong kita melakukan hal besar bagi Dia. Bagaimana perasaanmu ketika engkau bangun pada satu hari dan engkau mengetahui sesuatu yang sangat menggembirakan akan terjadi? Bagaimanakah jika itu adalah sesuatu yang engkau belum pernah lakukan sebelumnya? Marilah membayangkan bagaimana seorang anak kecil Israel mengalami hari yang sangat menyenangkan. Sinar matahari menyinari tutup tenda, membangunkan Heber. Dia merenggangkan tubuhnya untuk sementara sebelum dia ingat. Yosua pernah berkata bahwa ini adalah harinya. Hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib. Apa yang akan terjadi? Heber menduga-duga. Allah telah melakukan hal-hal yang ajaib bagi bangsa Israel. Dia pernah mendengar ratusan kali tentang bagaimana Allah memisahkan Laut Merah dan menuntun orang-orang keluar dari Mesir. Dia telah memakan mana setiap hari sepanjang umur hidupnya. Itu sungguh ajaib. Makanan datang setiap pagi tanpa pernah gagal. Dan kemudian, beberapa saat yang lalu, tentara Israel telah mengalahkan raja-raja Sihon dan Og. Heber mengingat betapa takutnya dia ketika ayahnya pergi berperang. Ya, Allah telah melakukan sesuatu yang ajaib. Heber memutuskan. Tetapi, hal-hal itu telah terjadi ketika Musa yang memimpin bangsa Israel. Sekarang Musa telah mati, dan Yosua adalah pemimpin mereka yang baru. Heber merasa bersalah bahkan cemas. Apakah Yosua seorang pemimpin yang baik sama seperti Musa? Apakah Allah masih tetap melakukan hal-hal yang ajaib kepada orang-orang Israel? Heber bangun dan melangkah keluar. Baru saja hujan deras, dan sekarang hari semakin hangat. Salju yang mencair di pegunungan mengalir ke sungai. Sungai Yordan berlumpur dengan arus yang deras, meluap melewati tepian sungai. Apakah sesuatu yang ajaib terjadi dengan sungai ini? Heber menduga-duga. Selain itu, Kanaan, tanah perjanjian, berada di seberang sungai Yordan, dan mereka telah berkemah di sini selama 3 hari. Pikiran-pikirannya dibuyarkan oleh suara ayahnya yang berkata dengan mendesak kepadanya, Yosua sedang memberikan petunjuk. Dia berkata, mari segera datang. Yosua sudah selesai berbicara ketika Heber dan ayahnya tiba. Tabut perjanjian akan masuk ke sungai Yordan di depanmu. Dia berkata, engkau akan beranjak dari tempatmu dan mengikutinya. Segera setelah para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan dan memijak sungai Yordan, airnya berhenti mengalir dan tegak berdiri membentuk tembok. Yosua melanjutkan, imam akan tetap tinggal di situ di tengah-tengah sungai sementara seluruh orang Israel menyeberanginya. Bongkar tenda sekarang dan bersiaplah. Kita tidak punya banyak waktu luang, ayah Heber berkata. Heber membawa sedikit mana saat dia membantu mengepak barang. Mereka segera mendengar perintah untuk berbaris. Di depan, dia dapat melihat para imam sedang membawa tabut perjanjian. Bergerak ke depan, mereka memimpin segenap bangsa Israel menyeberangi sungai yang deras itu. Para imam tidak ragu sedikit pun saat mereka menjejakkan kaki mereka ke derasnya sungai Yordan. Segera setelah kaki mereka menginjak sungai Yordan, air itu berhenti mengalir. Air itu menjadi berhenti, membentuk satu tumpukan air, sama seperti yang telah dikatakan oleh Yosua. Air itu tidak mengalir lagi. Dalam hitungan detik, air itu telah hilang karena membentuk tembok air. Para imam bergerak ke tengah-tengah sungai. Suara kegirangan terdengar dari segenap bangsa Israel. Barisan orang bergerak dengan cepat ke sungai itu. Mereka mulai mengambil langkah mereka menyeberangi tembok air dan naik di seberang sungai Yordan. Heber tidak mengalihkan matanya dari para imam. Keluarganya sendiri telah berpindah menyeberangi sungai itu. Mereka mencoba untuk menghindari genangan air kecil yang ada di belakang mereka. Para imam masih tetap berdiri di tengah-tengah sungai itu.
masih tetap memegang tabut itu tinggi-tinggi. Hal berikut yang Heber ketahui adalah dia sedang naik ke Kanaan. Kemudian dia berpaling untuk melihat sementara orang Israel terakhir menjejakkan kaki ke tanah perjanjian. Akhirnya para imam itu menyeberang. Segera setelah imam yang terakhir keluar dari sungai Yordan, air itu mengalir kembali. Dengan satu kilat yang menggelegar, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Sudah selesai. Semudah itu, perjalanan panjang mereka telah selesai. Heber duduk di pinggir sungai. Dia melihat awan halus di atas kepalanya. Tidak diragukan lagi, dia berpikir, Allah menyertai Yesua, sama seperti dia menyertai Musa. Dan saya percaya bahwa hal-hal ajaib masih akan terjadi.